Nah, nih kesimpulannya itu apa sih gitu loh? Broker lokal dana sudah pasti aman ya Pak ya. Nah, biaya cas komisi relatif sih ya agak mahal. Cuma di broker Pak Alim sendiri kan lot. Ya, jadi kita sebenarnya bukan bentuk negosiasi seperti itu, tapi memang kita ada ketentuan bahwa karena saya berusaha memberikan Servis yang terbaik. servis yang terbaik, tidak mungkin kita cas komisi tinggi lah, ya nggak. Fee komisi itu adalah fee minimum yang diberikan pialang kepada si klien gitu. Kalau kita bilang minta nggak ada komisi ya nggak bisa, karena peraturan Bapepti itu memang harus ada bayar komisi dan kita pun harus wajib bayar pajak gitu loh. Nah, kemudian jadi segregate account kita pasti terdaftar, ya kan. Biasa ada bank-bank tertentu yang ditunjuk seperti Bank BCA, Bank Niaga gitu. Itu salah satunya. Bank Sinarmas juga kadang-kadang salah satu pelaku yang memiliki account segregate di Bapepti. Dan nama rekeningnya harus sama sesuai dengan apa yang nama perusahaan itu. Jadi kadang-kadang kan pernah nih saya kejadian nih ada yang kena tipu lah, misalnya store-nya ke PT, harusnya PT J berjangka gitu, ternyata diplesetkan jadi PT J Future gitu loh. Jadi harusnya yang benar tuh PT J berjangka, tapi ternyata store-nya ke PT J Futures karena dia pikir oh ini future juga gitu, tapi ternyata rekeningnya nggak terdaftar gitu loh. Wah, akhirnya malah jadi itu bukan segregated account, kita bilang itu namanya unsegregated account gitu. Nah, ini mungkin harus diwaspadai juga. Jadi adalah kita bilang namanya nakal-nakalnya pialang adalah gitu kan. Ya so far selama ini di pialang lokal jarang, kejadian yang paling sering terjadi adalah oknum sih ya sebenarnya Pak. Kalau masalah pialang sendiri rata-rata ya saya harus bilang bahwa benar-benar Anda pelajari platformnya, apa yang cocok dan sebagainya. Tapi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah case-nya adalah dari oknum terutama yang menjanjikan keuntungan kayak gitu-gitulah yang akhirnya kena si klien dan dia ternyata tidak bisa membuktikan apa yang diomongkan tersebut. Nah, ini sering terjadi lah Pak. Itu kalau case-case cek di Google akan banyak sekali case-case seperti itu. Nah, kalau di broker luar ini dana kurang aman, kayak saya sendiri pun mau depo dana gede itu pun juga was-was juga ya kan. Gitu loh. Kadang timbul salah satu ini karena udah pernah nyoba di pialang lokal, ternyata enak banget gitu loh tradingnya, servernya cepat, kita mau entry posisi pun enak gitu loh, maksudnya nggak ada requote-requotean gitu loh. Kalau di luar itu kalau kita trading biasanya yang full automatic yang pakai EA itu pun ada delay order, terus ada requote. Dalam arti kalau pakai EA kan gini Pak. Jadi kalau kita open posisi misal gold di harga 1.800, ternyata si orderannya ini ada requote gitu. Itu biasanya nggak open posisi gitu loh. Nggak open posisi. Nah, kadang pas kita mau kena take profit atau udah liquid, itu kadang selalu ada requote itu tadi, ada kalau kita cek di jurnalnya itu ada requote, kadang nggak bisa close posisi gitu, masih floating gitu, masih floating minus atau floating profit itu, nggak bisa langsung terclose gitu. Nah, kalau di broker lokal kan enaknya dia, misal nih kita pasang TP di 1790, itu kan udah langsung ke close di harga itu di 1790, nggak kurang nggak lebih. Nah, kira-kira kalau di Top Grow sendiri kayak gitu nggak Pak? Nah, ya kalau kita di Top Growth sendiri memang menerapkan sistem yang spread fix ini, bukan berarti spreadnya tetap ya Pak ya, tapi spreadnya mulai dari misalnya kayak contoh emas itu mulai dari 0,4 gitu kan. Jadi kita bilang kalau ada berita besar pun pasti ada melebar, tapi maksimum biasanya adalah $1 maksimum biasanya, dan itu pun cuma beberapa detik atau beberapa menit pada saat rilis berita aja. Namun kalau bagi saya pribadi, bahwa tadi seperti Pak J bilang bahwa
selama limit itu ada dan memang sudah mengikuti ketentuan, pasti kita menjamin bahwa limit itu akan kena sesuai. Jadi di top load ini kelebihannya salah satunya adalah kalau tidak terjadi lompatan, misalnya contoh ada pasang stop loss di 17.90, tiba-tiba harga melompat ke 17.85, maka kita tetap stop loss-nya dannya di 17.90, tidak di 17.85. Karena kalau pialang lain biasanya menggunakan sistem slippage atau floating spread yang melebar, kadang lompatan yang pertamanya lah yang diakui sebagai penutupan harga. Nah, so far selama ini di top load masih menggunakan sistem fixed spread dan stop loss sesuai dengan harga, ya so far selama ini saya merasa nyaman dan itu yang bisa saya buktikan kepada klien bahwa oh ini memang stop loss Anda yang pasang ini memang sesuai dapatnya gitu. Kan nggak lucu dong, apa gunanya kalau pasang stop loss tapi dapatnya jauh dari harga yang pengen stop loss itu. Misalnya pengen pasang stop loss 17.90, tapi karena lompat kena stop lossnya jadinya di 17.80. Jauh amat gitu kan, akhirnya ruginya lebih banyak. Dan ini berlaku dua arah, jadi kalau Anda pasang take profit itu juga demikian, sesuai bila Anda pasang take profit di 1.800, kemudian harga melompat ke 1.805, kita tetap dapat di 1.800. Jadi kayak ada semacam guarantee limit lah ya. Nah, enaknya di top load lagi adalah salah satunya karena kita online 24 jam, servis cukup bagus. Jadi artinya kalau memang Anda mengalami kesulitan dalam hal melakukan transaksi melalui online, kita juga ada kesempatan untuk bisa menghubungi di link atau melalui customer service untuk melakukan likuidasi posisi. Contohnya, Anda lagi di tempat yang tidak mempunyai koneksi internet, ya kan, Saudara butuh bantuan itu, gitu. Atau misalnya kita bilang hal-hal terburuk, server mati atau gimana gitu kan, hal-hal terburuk ya kita bilang ya. Server sih tetap ada backup dan sebagainya, tapi kita masih ada bantuan untuk melikuidasi posisi melalui telepon ataupun melalui customer service, kita bisa langsung sambungkan ke bagian billing. Nah, biasanya kalau di broker luar nggak bisa, kalau misalnya Anda mengalami masalah server baik dia pihak pialang ataupun kita, ya kalau mati ya mati aja, tinggal berharap aja gitu, berharap harganya sesuai. Benar. Terutama kan kalau Anda nggak pasang stop loss dan take profit ya kan, ya udah tinggal berdoa aja harganya masih nggak kemana-mana atau udah jadi untung gitu. Nah, jadi ada plus minus bahwa adanya pialang lokal dengan pialang luar, ya salah satunya itu. Karena ada kantor fisik, Anda bisa mengontak langsung ke kantor gitu loh. Ya sih, malah saya dulu malah bisa ngantor malahan. Si klien bisa ngantor. Ya, karena bisa untuk berdiskusi juga dengan baik dengan tim risetnya. Kadang-kadang kan suka mengadakan seminar offline ya Pak ya. Betul. Seminar offline ini kan bisa dijadikan satu bahan edukasi juga buat teman-teman. Ya. Biasanya kalau sekarang pun kita lihat bahwa broker-broker luar sudah menggunakan edukator lokal atau edukator Indonesia untuk membantu mereka memasarkan gitu kan. Ya karena gini, saya lihat begini Pak, jadi ada sedikit perbedaan karakter kenapa si broker luar ini tidak melakukan edukasi sendiri. Pertama, satu kendala bahasa ya kan. Kita tahu bahwa rata-rata broker luar adalah menggunakan bahasa Inggris ya kan. Sedangkan kadang istilah-istilah di dalam trading itu tidak semuanya dipahami gitu. Leverage, daya ungkit, kemudian kayak contoh margin call dan sebagainya. Kadang-kadang ada beberapa istilah yang memang tidak dipahami oleh teman-teman kita yang di Indonesia. Nah, kemudian dia kan menggunakan edukator lokal dengan harapan bahwa apa yang disampaikan lebih baik. Dan juga sedikit ada perbedaan kalau saya perhatikan misalnya contoh kayak broker-broker Eropa atau broker Amerika, biasa penyampaian beritanya juga beda dengan yang ada di Indonesia. Jadi apa alasan analisanya atau ulasannya tentang review kejadian pasar itu sedikit berbeda dengan yang di Indonesia. Karena boleh dibilang, sorry to say, kita bilang tingkat pendidikan di sana sedikit lebih tinggi dari Indonesia. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa istilah teknis ekonominya juga mungkin ini kita kalau bilang CPI kita nggak ngerti CPI itu apa sih? Ini loh inflasi, loh bukan, itu kan indeks harga konsumen gitu kan. Indeks harga konsumen dari mana gitu kan, orang nggak ngerti gitu. Ya. Nah ini Bang J izin bertanya, bagaimana dengan rumor adanya broker yang menerapkan SL Hunter? Apakah benar? Kalau benar, bagaimana cara menghindarinya? Kalau SL Hunter itu kadang gini, kadang spread kalau pas sudah nyampe SL itu kan ngelebar-ngelebar banget. Nah kadang ada nggak sih pas nyentuh SL
Itu kan spread udah mau nyentuh SL itu spread ngelebar banget, terus habis itu harga balik lagi gitu ke atas. Jadi cuma hit SL doang, terus terus apa langsung balik lagi ke arah sesuai yang kita harapkan. Misal kita buy, terus turun sebentar ngehit SL, terus balik lagi ke atas seperti itu. Nah kadang kalau seperti itu kalau saya sih mending ini ya, mending pindah broker gitu. Jadi ada memang broker-broker yang curang gitu, yang seperti itu gitu. Banyak sekali gitu. Apalagi broker-broker luar ya. Kalau di broker lokal sih hampir nggak ada sih kayak gitu. Jadi kayak nyentuh SL, masalahnya apa? Pas di SL-nya itu biasanya spread-nya yang biasanya dia mainkan itu spread-nya itu ngelebar banget gitu loh. Seperti itu sih. Kalau di broker lokal, saya rasa hampir nggak ada ya Pak ya, SL Hunter. Gini ya, SL Hunter itu kan harus ada semacam pemrograman ya. Kalau kita sebenarnya mau trading aja, mau cari untung aja susah ya Pak ya, kadang nggak usah di SL Hunter aja juga kadang susah untung ya. Jadi kalau saya lihat tuh sebenarnya mungkin istilah SL Hunter ini lebih ke arah ke pelebaran spread. Jadi kadang-kadang kalau mata uang tertentu seperti di pagi hari itu misalnya jam 4 sampai jam 5 pagi ada yang melebar gitu. Mungkin kalau Anda ngerti ya, kenapa euro itu spreadnya kalau pagi tidak terlalu melebar? Karena penggunaan euro ini sangat besar ya kan. Jadi euro ini kan penggunaannya nomor 2 di dunia setelah US dollar. Jadi pemainnya sangat banyak, orang yang membutuhkan euro ini sangat banyak. Jadi pasarnya sangat liquid dan ininya harganya stabil. Tapi kalau mungkin Anda tradingnya seperti US dollar Swiss, kan US dollar Swiss ini kan sebenarnya orang sering menjadikan Swiss ini sebagai safe haven. Tapi penggunanya tidak sebanyak dibandingkan dengan yang seperti euro gitu. Jadi kadang-kadang spreadnya dia kadang melebar. Biasa normalnya cuma 1,5 sampai 2 pips, mungkin pagi hari bisa 8, kadang 10, kadang 12. Nah inilah yang dianggap sebagai SL Hunter gitu loh. Padahal mungkin menurut saya SL Hunter itu mungkin ya saya nggak ngerti ya, mungkin apakah diprogram dari platform atau gimana. Tapi bagi saya pribadi, menurut penilaian saya adalah pelebaran spread ini yang orang sering menganggap sebagai SL Hunter. Nah, saya sendiri pernah mengalami, terutama bukan SL Hunter sih, tapi nafsunya harga yang melonjak adanya di broker tersebut, tapi tidak ada di broker lain gitu loh. Dan kalau harga selisihnya normal cuma 1-2 pips, saya rasa wajar. Tapi kalau harga normalnya lompatnya lebih dari 100 pips, saya pernah ngalamin tuh Pak. Jadi di salah satu broker luar saya pernah ngalamin, saya trading $500 dengan posisi 0,2 lot, logikanya adalah 0,2 lot ini bisa tahan 250 poin. Nah, tiba-tiba pas kejadian tahu-tahu harganya melompat 250 poin ke atas gitu kan. Kemudian dibalik lagi harganya. Dan waktu saya komplain itu cuma ada kejadian di broker itu saja gitu. Jadi memang dulu waktu regulasi belum sekarang ya hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tapi sekarang ini boleh dibilang hampir tidak ada kejadian seperti itu, udah sangat sedikit sekali karena persaingan juga sangat ketat. Kalau servis tidak bagus ya orang juga nggak ada yang mau trading lagi di broker itu. Okay. Jadi ada broker juga yang di beberapa ya, kadang bentuk wick panjang turun gitu, terus habis itu tapi di broker-broker lain nggak ada gitu loh. Ada yang seperti itu juga, itu banyak sekali ditemuin gitu Pak. Nah kalau kayak gitu nyikapinya gimana sih Pak? Misalnya kalau saya sih jujur ya, kalau namanya udah bisnis ya, kalau perdagangan bisnis ini trust kan, bisnis ini kan bisnis keuangan ini adalah bisnis trust gitu kan. Jadi harus ada kepercayaan. Jadi kalau memang perusahaan atau pialang ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, Anda cepat-cepat keluar aja gitu loh. Jangan memaksakan diri biasanya gitu. Karena trading itu butuh kenyamanan dan keamanan. Jadi keamanan itu artinya dana kita aman. Jadi kalau ada suatu pialang menjalan ke bawah, oh dana aman tidak akan dicuri. Ya udah pasti dana aman ya bakal dicuri gitu loh. Cuma kadang kita merasa tidak nyaman. Contohnya gini, mau withdraw kok harusnya biasa katanya 15 menit kok ini jadi 2 hari gitu kan. Atau seolah-olah
kok request deponya biasa cepet, kok sekarang lama, atau misalnya terjadi harga-harga yang tidak biasa, misalnya normal sih, kok kenapa gue sekarang kok spreadnya jadi lebar dan sebagainya. Nah, itu masalah kenyamanan. Nah, begitu Anda tidak merasa kenyamanan, Anda boleh mikir-mikir untuk cari pialang lain gitu loh. Tapi so far selama kalau Anda nyaman, Anda merasa aman dan tenang, trading juga enak gitu ya, silakan terlanjutkan saja gitu sih Pak. Biasanya saya ya kontrasinya saya coba dulu, tes-tes dulu lah gitu kasarnya. Nah, Jalan Traders ini lagi kolaborasi ya teman-teman sama Elite Hunter. Nah, Elite Hunter ini foundernya siapa sih Pak? Pak Alim ya? Kalau saya sendiri ya founder di Elite Hunter Community ini, tujuan saya adalah men-sharing apa pengetahuan bersama dengan teman-teman di tim Elite Hunter sendiri. Saat ini kita punya beberapa teman yang mulai dari punya kekuatan masing-masing ya. Jadi contohnya seperti di tim saya ada Ibu Yujin. Bu Yujin ini adalah seorang dosen di S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia banyak mempelajari makroekonomi. Jadi bahasan tentang makroekonomi ini adalah merupakan fundamental dari perjalanan mata uang. Jadi masing-masing negara mereka punya kekuatan seperti apa. Kemudian saya punya juga di sini ada Pak Putuadi, itu yang dari ini dia spesialis untuk belajar teknikal. Kemudian ada Bu Wina, kemudian ada Pak Tarman juga yang spesialis untuk technical expert advisor, jadi kayak mau nanya robot dan sebagainya itu juga ada. Untuk basic dipegang Bu Wina. Kemudian mulai dari timnya juga kita punya beberapa, dan kita sekarang ini fokus kepada pendidikan atau edukasi. Jadi edukasi seperti dengan Jalan Traders ini kita ingin memasyarakatkan bahwa teman-teman yang terutama yang orang baru mau belajar trading gitu kan, untuk dia ngerti dulu gitu, jadi nyaman. Nah, kita juga ada buka kursus, sama lah seperti Bang Jay, kita juga ada buka kursus gitu kan untuk belajar. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat bisa langsung DM melalui ke saya langsung, atau juga melalui ke Elite Hunter. Di sana kita biasanya aktif di Telegram dan Instagram. Kemudian juga untuk nanya-nanya broker dan sebagainya boleh langsung ke Bang Jay atau ke saya langsung. Dan terakhir kita di Elite Hunter ini visinya adalah sharing, kita harus sharing education, dan memang untuk mendapatkan hasil yang tujuannya gini Pak, kita tuh bukan cara cepat jadi kaya gitu, kita punya tujuan bahwa apa yang kita capai itu harus realistis, terukur, dan rasional. Itu moto kita Pak gitu Pak. Jadi nggak ada cara cepat untuk jadi kaya. Di sini bukan kita bilang sulap duit gitu, atau punya bisa dukun beranak duit gitu. Enggak, kita ajarin orang, kita belajar. Dan pemahaman trading ini perlu waktu gitu. Jadi nggak ada yang instan. Jadi kalau sudah bilang webinar 1 hari atau belajar 15 menit sudah pintar trading, ya menurut saya bullshit, ya kan? Karena trading ini perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memahami tentang pasar gitu. Ya, saya kebetulan sudah terjun kurang lebih 22 tahun, jadi ya kenapa ya mungkin kalau nanya-nanya ini saya banyak tahu lah. Mau tanya pialang kayak, mau nanya regulasi kayak, mau nanya trading kayak, mau nanya apa. Ya, salah satu pencapaian yang saya sendiri terbesar adalah saya pernah menangi kontes di satu IB, yaitu Traders Family, di tahun 2018. Saya mendapatkan juara pertama untuk Best of the Best Traders dan mendapatkan hadiah mobil expander. Jadi saya juga bukan punya prinsip yang cara cepat duit. Kenapa bisa menang itu biasanya saya kasih tahu, oh begini triknya. Jadi mau trading itu begini, trading itu yang benar begini. Jadi mindset inilah yang saya kembangkan pertama. Saya bukan tukang sulap yang saya bilang, nih kuncinya buy di sini, sell di sini. Enggak seperti itu. Tapi kita membentuk mindset dulu. Mindset Anda harus paham dulu ini tradingnya. Apa sih kekuatan Anda gitu. Kalau Anda nggak punya waktu banyak, Anda harus bagaimana gitu. Anda harus melakukan apa gitu. Kalau Anda punya waktu banyak, kira-kira apa? Kan waktu nggak mungkin dipantengin terus dong, liatin chart dulu 24 jam, nggak mungkin kan. Ya kadang-kadang Anda harus ngerti gitu. Membaca view market ini arahnya kemana gitu. Bang Jay juga mengajarkan, kayak Bang Jay mengajarkan teknik, kita juga ajarkan teknik dasar, pemahaman dari supply and demand, ya kan. Pemahaman bagaimana bahwa terbentuknya harga itu adalah pada permintaan dan pun penawaran, sambil kita mempelajari psikologis market, fundamental, dan juga bagaimana money manajemen yang terukur gitu. Nah, kalau Anda mau menerapkan itu jadi robot, kita punya tim juga untuk membuat itu jadi
spesialisasi atau expert advisor. Nah, itulah Pak yang kita bentuk sampai sekarang dan saya coba teman-teman jalankan adalah memberikan mindset yang bagus benar dulu gitu loh. Ya, oke. Nah, mengenai ini nih Pak, live trade itu bagus nggak sih Pak menurut Pak Alim? Live trading. Seperti tadi kan saya bilang, saya di chat itu kan saya lagi nge-sell gold ini Pak. Terus habis itu kan harga naik. Saya ngeliat di time frame M1, M5 kan. Terus saya bilang switching. Nah kayak gitu sebenarnya bagus nggak sih Pak? Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dari segi live trade ya, bagi orang edukator itu sebenarnya tidak ada maksud apa-apa sih Pak. Jadi orang bilang live trade dia benar itu tiba-tiba merasa jago dan sebagainya gitu kan. Menurut saya itu bukan hal seperti itu yang kita cari gitu. Karena yang kita cari itu adalah bahwa bagaimana Anda memahami trading dan kemudian bisa mendapatkan hasil untuk jangka panjang gitu. Kalau cuma trading sekali benar, 2 kali benar ya itu biasa gitu. Tapi kan bagaimana Anda mengontrol itu? Contoh ya Pak ya, saya tuh paling ketat dengan namanya manajemen risiko. Jadi seperti ada istilah kan drawdown ya. Drawdown itu adalah jumlah terbesar yang bisa Anda alami floating, karena floating gitu kan. Nah, karena saya belajarnya dari institusi, artinya secara ini kita tahu kalau misalnya Anda mengelola cuma $100 atau $1.000 ya Anda kehilangan itu Anda tidak akan pusing. Tapi kalau Anda punya institusi, Anda pegang uang $1 juta, kemudian Anda mengalami drawdown 30% atau hilang $300.000, Anda akan dimaki-maki oleh klien Anda gitu. Nah, makanya kan kita harus benar-benar memahami itu. Jadi bagi saya kalau live trading itu sebenarnya cuma seperti showman aja Pak, show aja gitu. Nge-show lah kalau kita bilang. Kalau orang main sulap dia lagi nge-show gitu. Cuma saya pikirnya gini, kalau dia memang memberikan satu edukator yang bagus gitu, dia bisa memberikan hasil untuk jangka panjang itu adalah ya contoh kalau dia trading beneran dia punya portofolio yang cukup oke. Misalnya contoh kelihatan dari hasil dan drawdown-nya seperti apa, bagaimana dia mengatasi kondisi di market. Jadi kalau saya kan pribadi sendiri, saya selalu menyarankan adalah agar memahami exit sebelum Anda entry. Jadi saya tidak mau kalau udah masuk kebingungan, terus tanya ke saya, Pak ini masih tahan buy apa enggak ya? Saya juga mana tahu yang masuk lu gitu kan, pada tanya gue gitu. Lalu Aki mikir gimana? Karena setiap orang punya dasar pemikiran yang sendiri-sendiri gitu. Kalau saya berpendapat emas mau ke 2.000, mungkin teman yang lain berpendapat mau turun ke 1.600. Jadi ada perbedaan pandangan ini yang mungkin ternyata nanti jatuhnya gini Pak, ke 2.000 dulu baru ke 1.600 gitu kan. Jadi dua-duanya benar gitu kan. Atau ke 1.600 dulu baru ke 2.000. Nah, jadi mungkin dua-duanya benar. Jadi tapi kalau Anda paham bahwa exitnya seperti apa gitu, exitnya udah jelas gitu. Jadi Anda nggak kagok lagi, nggak tegang lagi gitu. Harga ya udah benar gitu. Nah, kalau tadi Bang Jay melakukan seperti live trade seperti tadi, ya mungkin juga pada baiknya dicantumkan juga Pak, waktu masuk ini SL sekian, apabila lebih dari sini maka kita akan switch kembali ke sini. Kan nggak mungkin juga kita pantau terus Bang Jay sehari-hari non-stop gitu ya. Tapi kalau ada idea akan lebih baik kalau memang sudah ditulis lebih dahulu Pak. Kalau saya sih enggak Pak, enggak. Jadi kalau biasanya trading itu kalau scalping ya menggunakan time frame yang lebih kecil, yang sangat kecil kayak M1, M5 itu pada jam-jam tertentu. Contoh kayak jam ini tuh jam masuk saya ke market gitu loh, jam di atas jam 8 malam setelah berita rilis gitu. Terus itu jam-jam saya masuk market gitu loh, kadang sampai jam 2, jam 3 gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena marketnya itu sangat bergejolak banget. Kalau saya kan trading gold ya. Kalau scalping itu kadang 2 jam, 3 jam itu udah cukup banget gitu loh Pak. Jadi itu yang saya ajarkan, tapi maksudnya untuk jangka panjangnya itu lebih baik lagi. Nah, untuk cepet cari duitnya ya seperti ini gitu loh. Tapi untuk jangka panjang ya kondisi kesehatan kita yang rusak, itu kekurangannya dan
kita harus mantengin chart yang benar-benar terus gitu loh. Karena kan pergerakan candle di time frame yang lebih kecil, contoh di M1, M5 ini kan juga lumayan cepat juga ya. Apalagi di gold itu kita harus benar-benar mantau. Seperti tadi ya, kalau kita mau nge-sell ternyata harga naik nih, nah itu udah langsung cut gitu loh. Apalagi trader-trader scalper seperti saya ini juga apa ya, maksudnya harus raja tega gitu loh Pak. Ya kalau udah nggak sesuai ya di-cut gitu. Gitu. Oh iya, Tanpa iya harus Bang Bey sudah paham dan bisa melakukan itu, tapi belum tentu mm, bagi newbie gitu. Begitu Bang mm, Bey mm, switching, dia malah nanya, switching apa sih artinya gitu kan, repot juga kan, malah istilahnya dia nggak ngerti gitu. Nah memang kalau kita yang lebih pengalaman, biasanya memang disiplinnya jauh lebih tinggi sih, harusnya seperti itu gitu. Apalagi kalau kita memang udah punya manajemen resiko yang bagus, maka kalau mau live trade pun juga tidak masalah, dan orang juga paham gitu loh, bahwa apa yang dilakukan di dalam live trade itu adalah merupakan salah satu bentuk trading yang tidak selalu menjamin pasti untung gitu. Kan ada orang, saya pernah nonton nih satu edukasor, dia bilang gini, lagi live trade, posisi ternyata waktu dia buka itu berharap untung, tapi ternyata berbalik Pak, jadi minus kan. Dia bilangnya santai aja begini, ya karena posisi kita masih untung, kita hold aja sampai Senin ya. Loh kok di hold aja gitu kan, karena lagi rugi jadi di hold aja gitu, jadi dia nggak kasih batasan juga. Jadi saya bingung nih, ini sebenarnya ngajarinnya apa sih di live trade gitu. Kalau cuma buy open posisi doang mah gampang gitu, justru kan dia harus jelaskan, oh saya mau open posisi kenapa, kayak saya melihat ada peluang di sini gitu. Jadi orang yang ikut live trade itu ngerti gitu, alasan dia mengambilkan itu. Kan waktu kita kan mau trading nggak selalu setiap saat ada kesempatan. Jadi kalau kita bilang buka live trade, nggak harus selalu trading juga sih Pak. Betul. Biasanya kan nyari-nyari dulu tuh, mana sih yang paling cocok, candle-nya yang paling bagus. Misalnya kalau di emas, atau nunggu dulu barangkali setengah jam baru lihat ada kesempatan mau colong ayam gitu kan. Nggak harus begitu open langsung tembak kan. Nanti malah kita bingung, nih orang sebenarnya tradingnya gimana sih, pilih-pilingan apa gimana gitu. Nah, jadi kalau yang buat belajar sih menurut saya sampai saat ini ya orang mau belajar, siapapun edukatornya asal dia bisa menjelaskan apa yang dia lakukan, menurut saya sudah cukup, karena teknik trading itu ratusan bahkan ribuan macam. Saya pun juga tidak mau memberikan satu kesimpulan which one is the best gitu kan, mana yang paling bagus, tapi kita memberikan adalah masukan pandangan pada saat orang itu melakukan trading. Oke, kamu jangan pasang stop loss-nya terlalu jauh. Kenapa? Karena stop loss-nya terlalu jauh, susah balikin modalnya gitu loh. Masa untungnya 10 poin tapi ruginya 200 poin. Ya sampai kapan untungnya gitu. Atau misalnya kita kasih gambaran bahwa contohnya gini misalnya, kalau Anda misalnya hari Jumat Anda mau trading, pikirkan juga bahwa Jumat itu ada closing market. Sedangkan Anda tradingnya emas, tiba-tiba Sabtu Minggu ada kejadian yang unexpected gitu, tidak terduga, membuat Anda akhirnya posisinya berlawanan, Anda bisa rugi gitu kan. Jadi kalau tidak perlu melakukan trading ya tidak masalah. Jangan begitu Senin open market juga langsung trading. Nah, karena saya bilang ya, misalnya contoh market yang terbaik itu ya pasti pas Eropa dengan Amerika kan, tadi Pak Haji udah bilang kan, saya biasa tradingnya jam segini. Ya iyalah kalau trading pagi-pagi siapa yang ini yang lihat gitu kan, masih sepi gitu kan. Cuma karena Anda nguber omset jadi trading terus bawahnya, pagi oke, siang trading, malam trading, bahkan subuh trading juga gitu. Ini ngejar setoran Grab apa ini nih? Grab apa? Apa Shopee Food nih? Ya kadang-kadang satu tips lagi mungkin buat teman-teman yang trading di broker lokal ataupun broker luar, ada baiknya pada saat Anda mengalami profit, mungkin dalam kisaran waktu 1 bulan, Anda bisa melakukan withdrawal gitu loh. Jadi modal Anda adalah apabila Anda tidak melakukan compounding, Anda melakukan penarikan modal, disisakan juga bahwa profit itu bisa diambil gitu loh, pastikan juga gitu loh. Karena apa? Misalnya gini, bulan ini Anda untung 5%, Anda mengambil 5% itu sebagai profit Anda bisa, berarti modal Anda tinggal selisih 95% gitu. Nah, pada saat Anda sudah mencapai 100% di modalnya sudah ketarik semua atau profitnya sudah 100%, kan Anda lebih nyaman lagi tradingnya. Nah, mungkin di situ Anda bisa melakukan compound. Jadi, pada saat profit berikutnya Anda tidak tarik lagi, tapi Anda justru menambah jumlah lot. Gitu. Ya saran lagi satu lagi ya, kalau bisa dalam tiap trading jangan lebih kerugian dari satu posisi itu lebih dari 2% gitu loh.
Karena kan sayang gitu, trading rugi banyak-banyak percuma gitu, kapan untungnya gitu. Iya, gitu Iya sih Pak. Bang. Terima kasih Pak Alim udah bantu saya sharing-sharing. Jadi kesimpulannya semua itu broker bagus, nggak ada yang terbaik, nggak ada yang jelek ya kan. Tapi broker-broker bagus itu tentunya yang bisa membayar WD kliennya itu berapa aja gitu loh. Jangan sampai nanti teman-teman udah trading, udah yakin ke salah satu broker, tapi nyatanya broker itu nggak bisa membayar bayar keuntungannya dari teman-teman, nggak bayar WD-nya gitu loh. Jadi ada baiknya cari broker yang benar-benar kompeten gitu loh di bidang ini gitu loh. Maksudnya benar-benar dicari lah, dipilah gitu, mana yang bagus, mana yang enggak. Contoh kayak tadi ada SL Hunter, terus candle setan ya kan, candle setan itu yang tiba-tiba ada wick gitu, ada ekor panjang banget terus, tapi di broker-broker lain nggak ada. Nah itu teman-teman juga harus waspadain juga. Kadang kalau kita komplain biasanya digantiin. Nah kalau nggak komplain ya nggak digantiin. Nah itu udah banyak kejadian ya. Biasanya itu di broker-broker luar yang seperti itu. Sangat jarang sekali broker lokal, apalagi yang terregulasi di broker luar yang terregulasi di tier 1, contoh kayak yang tadi saya sebutkan itu jarang sekali seperti itu. Biasanya broker-broker itu biasanya Saint Vincent sama Cyprus ya rata-rata ya, sama Seisek itu kurang kurang juga sebenarnya Pak. Jadi kalau menurut saya sih asik itu yang Australia sama Amerika, terus Eropa itu Inggris ya itu sangat bagus juga gitu loh. Jadi biasanya kalau broker yang benar-benar tanggung jawab, kalau kita nerima ya candle yang seperti itu, yang wick-nya panjang banget tapi di broker-broker lain nggak ada, itu kalau kita komplain itu mereka pasti bayar gitu. Tapi balik lagi ya mana sih yang membuat kita nyaman buat trading. Nah itu teman-teman bisa pilih broker mana sih yang lebih bagus gitu loh. Kalau di broker lokal sih saya rekomendasi banget untuk Top Grow ya, karena saya lihat sendiri, terus kemarin sudah coba demo account-nya, itu juga di Nikkei-nya juga spread-nya kecil ya, 5 pip malah ya, 0,5 pip itu sangat kecil banget. Terus strategi yang saya gunakan di Nikkei juga bekerja gitu di situ gitu. Nah nanti kalau memang ada kesempatan, ini tim IT saya juga lagi sangat repot, akhir bulan besok ini nikahan ya dia. Jadi sempat tertunda dulu ini Pak Halim untuk pembuatan expert advisornya buat di Nikkei, buat di Top Grow. Jadi Top Grow saya lihat sih overall di saat ini sih oke sih Pak, apalagi ada dividen Pak ya. Jadi kalau kita nabung lah istilahnya di situ dapat 3%, bener ya Pak ya, per tahun ya. Khusus bagi bagi yang membuka akun reguler gitu kan, di mana minimal di adalah $10.000, kita ada platform namanya ProEye Trader. Itu biasanya kita bisa melakukan request untuk mendapatkan bonus on equity atau bonus daripada equity yang tidak dipakai untuk trading. Jadi kalau biasanya kalau kita pakai platform Trader 4 kan equity-nya nggak mungkin nambah sendiri kan. Nah kalau di Top Grow kita mencoba melakukan request dari klien untuk mendapatkan bonus on equity, dan bonus on equity itu bisa kurang lebih sekitar 3% per tahun dibayarkan per minggu. Jadi sebagai contoh misalnya kalau Anda punya equity $10.000, kemudian Anda kebetulan tidak melakukan open posisi, Anda bisa mendapatkan $300 per tahun, tapi dibagi selama 52 minggu, berarti kurang lebih satu minggunya bisa dapat sekitar $6. Dan ini menurut saya cukup efektif dibandingkan kalau dana Anda mengendap diam-diam saja di nggak di MetaTrader 4 misalnya di MT4, karena ini di MT4 nggak mungkin nambah sendiri kan Pak gitu. Ya boleh dimanfaatkan barangkali gitu loh.
Yang pasti ya kita so far selama ini ya tadi seperti trading indeks, mungkin kalau teman-teman biasanya tradingnya emas gitu kan, biasanya trading forex, trading indeks ini juga cukup menarik karena di Toplu sendiri punya spread yang sangat kompetitif, tidak kalah dengan pialang luar atau pialang internasional, dan ini jam bukanya juga ada waktunya kan. Ya mungkin Anda kalau yang mau coba-coba belajar trading indeks lagi menarik karena sekarang apabila inflasi tinggi maka indeks saham kemungkinan besar akan lebih cenderung turun gitu loh. Kalau kemarin naiknya udah luar biasa, udah ATH katanya, udah all time high. Oke. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan sebelum saya tutup nih. Oh, ada Kochen ya, ada Kochen. Ada Om Furkon. Nah, ada yang mau tanyakan Kochen? Nggak ada, lancar kok. Oke, kalau gitu kalau Kochen nanyanya ini apa ada bisa di WD tanpa deposit nggak? Kenapa? Ada yang bisa di WD tanpa deposit, kata Kochen. Bisa jalanin bisnisnya. Betul. Kita yang udah terjun di bisnis ini ya udah merasakan trading itu seperti apa, bisnisnya apa gitu kan. Jadi semua sebenarnya bisa menghasilkan uang asal bisa belajar dan paham. Oke. Terima kasih ya Bang J, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Alim, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di webinar sesi ini. Semoga ke depan kita akan... Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Pak. Jadi, semoga bisa konsisten untuk minggu depan. Nah, nanti minggu depan, bagi teman-teman yang mau ikutan webinar seperti ini lagi, dengan materi tentunya yang berbeda, teman-teman bisa ikut gabung di grup Elite Hunter, websitenya elitehuntercommunity.com, itu ada di jalantraders.com/elitehunter. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sana. Dan teman-teman bisa gabung juga di Telegramnya Elite Hunter, atau di Telegramnya Diskusi Forex Indonesia, atau di Telegramnya Jalan Traders, itu ada juga di sana. Jadi teman-teman bisa ikut webinar seperti ini dan belajar setiap minggu. Nah, biar bisa nambah skill trading dari teman-teman sendiri dan membuka wawasan dari teman-teman sendiri mengenai dunia apa sih ini gitu loh, dunia trading apa sih ini, apakah hanya buy sell aja gitu loh, apakah harus trading aja. Tentunya juga banyak bisnis-bisnis yang bagus juga di bidang ini yang tentunya teman-teman juga bisa menjalaninya ya, seperti yang tadi Pak Halim bilang ya, tanpa trading tapi bisa WD ya, salah satunya yang jalanin bisnisnya gitu. Banyak sekali bisnis yang bisa teman-teman jalanin gitu di dunia seperti ini. Oke, terima kasih waktunya buat teman-teman yang ikut webinar kali ini. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim dan tim Elite Hunter Community. Terima kasih Bang J, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Bye. Bye.